kenapa ya hidup aku begini terus, doa nggak dijawab, masalah datang terus. Aku udah berusaha loh ikut Tuhan. Shalom, Mas Vino. Halo. Hai. Hai. Boy, tas dulu dong. Oke. Apa kabar Mas Vino? Baik ya sih. Nasi apa kabar? Baik sih. Nah, kok kamu kayak merenung gitu? Kenapa? Iya nih Yes, masih banyak permasalahan. Nggak di rumah, nggak di kuliah, itu berantakan semua itu loh Yes. Kadang pelayanan juga kurang semangat, pelayanan gereja itu kurang semangat. Terus kadang aku mikir Tuhan itu nggak sepeduli itu kah sama aku? Gitu ya, emang hidup itu berat sih. Tapi perlu kita tahu nih, Tuhan itu bukan berarti itu Tuhan itu ninggalin kita gitu loh. Karena tuh emang kita ngerasa, kenapa sih Tuhan ngizinin penderitaan itu terjadi? Tapi perlu kita tahu, Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita gitu sih. Kalau dari aku ya. Iya, kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan nggak langsung tolong aku sih, Yes? Aduh, aku juga bingung nih jawabnya nih. Halo guys. Hai. Halo. Geser dong. Sini aja. Ya, Noel. Oh sini ya. Ya. Lagi ngobrol apa kalian? Ini Mas Veno lagi sedih tuh kayaknya, galau. Wih. Oh iya kah, Fen? Kenapa lu, Fen? Ya Noel, ini masih banyak permasalahan. Nggak di rumah, nggak di kuliahan. Kadang juga masih ada apa ya? Sering kurang semangat gitu kan. Masalah pelayanan di gereja itu terutama sih Wel. Iya sih, memang kita tuh umat percaya tuh pasti ada aja cobaannya ya. Nah, Apakah orang percaya tuh selalu begitu ya, selalu menderita gitu? Menurut kalian gimana guys? aduh Kak, aku sih berat banget ya buat ngomong ini nih. Nanti kan Kak Erik datang nih, kita tanya aja coba. Boleh? Aku juga mau sharing-sharing nih sama Kak Erik. Siapa tahu ada pengalaman-pengalaman atau Halo. Wih, Mas Erik. Ini dia yang kita tunggu dulu, akhirnya datang juga. Halo. halo Mas Erik. Ini Mas Erik. Halo. Silakan duduk Mas Erik. Lagi pada bahas apa nih teman-teman? Ini Mas, kita bahas keluh kesah hidup kita nih. Kalau hidupnya siapa ini? Mas Vino. Mas Vino. Iya saya Mas Erik. Ya tadi aku sedikit denger sih, dari jauh banget aku denger. Jadi Emang suaranya sampai sana? Mas? ya sampai sana suaranya. Jadi aku sempat denger. Iya. Jadi kalian perlu tahu nih teman-teman ya, kalian perlu tahu jemaat mula-mula juga mengalami hal yang sama seperti yang kamu rasakan. Jadi dalam 1 Petrus 4 ayat 12 itu ditulis, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Oh, berarti itu bagi orang percaya seperti kita ini penderitaan itu wajar, Mas. Ya, betul banget. Ngikut Kristus bukan berarti hidup kita enak tanpa masalah. Kadang justru karena mempertahankan iman kita mengalami tekanan-tekanan yang berat gitu loh, seperti yang tadi dirasakan oleh Veno. Jadi Tuhan bikin kita menderita. Ya bukan menghancurkan ya, nggak menghancurkan kita, tapi untuk membentuk kita, membentuk iman kita. Emas dimurnikan lewat apa? Lewat api. Iman juga sering dimurnikan lewat proses yang sangat berat.
Tapi jujur aku takut masalah ini nggak selesai. Iya, takut itu manusiawi bro. Tapi Tuhan nggak suruh kita pikul semuanya sendiri. Masalah memang banyak, tapi Tuhan bakal bantu kita untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah kita gitu. Bener banget Mas Erik. Kalau yang dari aku baca nih ya, mau dikoreksi ya, tapi kalau menurut yang aku baca, seingat aku dalam 1 Petrus 5 ayat 7 itu ada tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Iya sih. Memang kadang yang bikin kita capek tuh ketika kita benar-benar ngerasa kita bisa ngontrol semuanya, Fen. Bener. Ya memang kerendahan hati itu akan datang ketika kita sadar gitu, kita sadar Tuhan, aku gak sanggup tanpa Engkau gitu. Jadi kita harus sadar. Selama ini aku hanya marah, tapi aku nggak benar-benar marah. Ya, Dan tidak berserah kepada Tuhan. ya Tuhan memang gimana ya? Tuhan gak bakal marah sama pergumulanmu, sama permasalahanmu, sama ketidakberserahanmu. Dia cuma mau kamu tetap percaya, meski keadaan memang belum berubah, masalahmu belum selesai, gitu loh. Dan perlu diingat, penderitaanmu itu bukan akhir dari cerita hidupmu. Bener banget Mas Erik. Sekali lagi nih, yang pernah aku baca dalam 1 Petrus lagi, tepatnya di pasal 5 ayat yang ke-10 kalau tidak salah, itu tuh ada tertulis, Tuhan sendiri yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan kamu. Kayak gitu sih yang aku baca. Berarti di balik setiap penderitaan Tuhan tetap bekerja ya. Iya dong. Kadang Tuhan tidak langsung mengangkat masalah kita, nggak langsung menyelesaikan tiba-tiba selesai besok gitu, enggak. Tapi karena Dia sedang membangun iman kita lewat iman kita. Jadi memang Tuhan menempa kita untuk iman kita supaya terbentuk. Mungkin selama ini masalah aku belum selesai ya. Tapi aku mau belajar nih, percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan itu tetap bekerja, tetap beri aku kekuatan agar aku selalu percaya akan Tuhan. Setuju banget sama Mas Veno. Dan perlu diingat, kita itu nggak jalan sendiri. Perlu diingat lagi, Tuhan itu selalu dan tetap menyertai kita dimanapun kita berada, dimanapun kita berjalan. Di balik penderitaan, Tuhan tetap bekerja. Penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Kadang justru di sanalah Tuhan membentuk iman kita untuk menjadi lebih kuat. Kadang dan kita tetap percaya, tetap berjaga-jaga dan tetap berharap kepada Tuhan. Karena di balik penderitaan ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Amin. Jam berapa nih? Berapa nih? Udah jam Jam 6, berapa? jam 6. Yuk, Ibadah lah, ibadah. Ayo. bentar, kita tos dulu aja. Yuk. Oke. Yuk. Kembareng, saling. Yuk.